Shalom para pencinta insani yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali melalui channel Renungan Rohani Insani. Inspirasi Sabda Allah hari ini, Sabtu 13 Maret 2021, dalam Pekan Prapaskah yang ketiga bersama Pastor Anton Mikael yang sedang bertugas di Seminarium Angin Memiri, Yogyakarta. Selamat mendengarkan. Shalom saudara-saudara yang terkasih, salam jumpa dalam Inspirasi Sabda Allah hari ini, Sabtu 13 Maret pada Pekan Prapaskah yang ketiga. Mari kita mengawali dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang maha baik, kami bersyukur kepadamu karena begitu besar penyertaan yang kami terima daripadamu sampai saat ini. Hadirlah bersama kami, bukalah hati dan pikiran kami. Semoga sabdamu hari ini menginspirasi perjalanan hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sabda Tuhan yang akan menjadi permenungan kita dari Injil Lukas bab 18 ayat 9 sampai 14. Sekali peristiwa, Yesus menyatakan perumpamaan ini kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang satu adalah seorang Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hati begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pesinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, sedangkan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, menarik bahwa perumpamaan yang diungkapkan Yesus hari ini adalah perumpamaan yang disengaja untuk menyinggung orang benar yang menganggap diri benar dan memandang rendah orang lain. Saya membahasakan orang yang menganggap diri benar dan memandang rendah orang lain dengan bahasa kesombongan rohani. Ada dua orang yang ditampilkan dalam perumpamaan ini, seorang Farisi yang tahu benar adat istiadat Yahudi dan menjalankannya secara ketat, dan yang satu pemungut cukai yang dianggap orang berdosa. Ketika mereka berdoa, orang Farisi ini jatuh dalam kesombongan rohani. Apa yang dia buat? Dia berdiri di hadapan Tuhan, memegahkan diri di hadapan Tuhan. Lalu dia membandingkan dirinya dengan orang lain. Dan berikutnya dia menunjukkan kualitas dirinya di hadapan Tuhan. Dia mengatakan dia bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pesinah, dan juga dia memberikan 1/10 dari penghasilannya untuk didermakan, dan 2 kali dalam seminggu dia berpuasa. Dia menunjukkan kesombongan rohaninya, membanggakan dirinya di hadapan Tuhan. Sedangkan pemungut cukai ini menengadah ke langit pun dia tidak berani. Dia hanya menundukkan kepala, memukul dirinya dan berkata, "Kasihanilah aku, orang yang berdosa ini." Yesus mengatakan orang ini dibenarkan oleh Allah. Yesus dalam Injil hari ini secara jelas mau mengajak orang, khususnya orang-orang yang menganggap dirinya benar itu dan memandang orang lain, supaya jangan sampai jatuh dalam kesombongan rohani. Nah, inilah yang dapat kita renungkan. Jangan sampai juga kita tampil atau jatuh dalam kesombongan rohani. Banyak contoh yang kita tampilkan ketika kita bisa jatuh dalam kesombongan rohani. Yang pertama, ketika kita menganggap diri kita lebih hebat dibandingkan orang lain. Karena kita rajin ke gereja, maka orang yang tidak rajin ke gereja itu tidak sehebat kita. Karena kita aktif dalam banyak kegiatan gereja, dalam banyak novena, dalam banyak rosario, kita merasa lebih hebat dibandingkan orang lain.
Nah, inilah yang bisa membuat kita jatuh dalam kesombongan rohani. Kita hanya menampilkan ritus tapi tidak menampilkan spiritual. Seharusnya orang yang semakin dekat dengan Tuhan, seharusnya dia juga semakin merunduk, semakin rendah hati di hadapan Tuhan. Contoh kedua yang bisa membuat kita jatuh dalam kesombongan rohani, ketika kita hanya menggombar-gombarkan kebaikan kita. Kita menunjukkan bahwa kitalah yang mampu berbuat begini. Kalau bukan saya, kalau bukan kami, atau kalau bukan kita, tidak akan terjadi. Menampilkan kebaikan-kebaikan di hadapan orang supaya dipuji. Ini juga yang bisa membuat kita jatuh dalam kesombongan rohani. Injil hari ini mengajak kita, saudara-saudara yang terkasih, saya dan Anda, untuk berhati-hati. Jangan sampai kita jatuh dalam kesombongan rohani. Dan semoga kita dimampukan oleh Tuhan untuk lebih menundukkan kepala di hadapannya, lebih melihat diri kita sebagai orang yang lemah di hadapan Tuhan. Semoga demikian. Amin. Mari kita tutup dengan berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih karena Injil-Mu hari ini mengajar kami untuk berhati-hati. Jangan sampai kami jatuh dalam kesombongan rohani. Ajarlah kami ya Tuhan, supaya kami semakin rendah hati di hadapan-Mu dan menampilkan diri sebagai anak-anak-Mu yang rendah hati di hadapan sesama kami. Doa ini kami sampaikan kepadamu demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan sabda Allah. Saya, Pastor Marcel Lolotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Anton Mikael. Semoga Pastor bersama dengan rekan-rekan imam, para frater dan segenap penghuni seminarium Angin Memiri senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.